Topik hari ini adalah Understanding Yourself Through MBTI. Kalau teman-teman lihat nih di slide yang muncul di layar masing-masing, kira-kira apa yang teman-teman lihat? Nah, teman-teman lihat ini responnya boleh apa yang benar-benar dilihat atau apa yang dirasakan ketika melihat gambar tersebut. Oke, wow, luar biasa. Windy, tangan lo olahraga pagi, skuter, cerah. Oke, ada lagi? Main skuter. Oke. Keren, keren. Tenang, wow, luar biasa. Terus apa lagi? Healthy life. Oke, luar biasa. Sekarang saya akan lanjut ke slide yang kedua. Oke, tadi slide yang pertama, kita lanjut ke slide yang kedua. Oke. Kira-kira apa yang teman-teman lihat dari gambar tersebut? Oke, bunga, nature, air. Oke, rata-rata bunga, air. Terus ada lagi nggak? Coba dilihat bayangan. Oke. Relax, floating. Oke, satisfying, luar biasa. Ada lagi? Lukisan, oke. Yellow, oke, kuning, luar biasa. Nah, saya akan lanjut lagi kepada slide yang terakhir, ya. Stimulus yang terakhir. Nah, kira-kira apakah suara dari... Oke, silakan dituliskan suara apa sih tadi? Air, oke, semprotan air. Minyak panas, alam, yes. Ular, wah, kendaraan rem, oke, luar biasa. Gas, alah nafas, wow, ini keren nih. Kipas, oke, ya, sesungguhnya ini adalah suara dari apa? Kalau pernah ke toilet, nah itu suara flush sebenarnya, yes. Oke, nah apa sih yang saya ingin sampaikan dari 3 stimulus tadi? Menurut rekan-rekan mungkin ada yang mau share, kira-kira apa sih yang ingin saya sampaikan hari ini? Dari 3 stimulus yang tadi saya munculkan? Oke, yes. Ya, oke. Setiap orang menangkap sesuatu secara berbeda, mindset, setiap orang berpikir berbeda, imajinatif, realistis. Oh, ini lucu nih. Apa ya? Bingung. Oke, so apa sih yang ingin saya sampaikan ya terkait dengan hari ini? Yaitu pertama adalah kalau kita bicara stimulus, ya, kemudian juga stimulus tadi memunculkan respon, ternyata bahwa bagaimana kita memaknai sebuah informasi, data, kemudian juga situasi, kejadian dan sebagainya dipengaruhi oleh persepsi kita, yaitu bagaimana saya memberikan satu pemaknaan terhadap situasi atau mungkin kejadian di masa lalu di dalam proses berpikir kita, di mana hal ini melibatkan yaitu aspek kognitif dan aspek emosi kita. Dan memberikan pemaknaan ini kemudian bisa memberikan gambaran tentang pribadi kita. Jadi ini yang kita harus pahami dulu sebelum kita masuk ke dalam materi MBTI itu sendiri. Lalu kemudian, kalau kita berbicara bagaimana saya bisa mencapai satu tingkat kesuksesan, saya percaya teman-teman punya goals tertentu, entah dalam karir, entah dalam hubungan, entah dalam kehidupan dan sebagainya. Nah, sederhananya kalau kita bicara kesuksesan, maka kita harus mulai dulu, yaitu kesuksesan pribadi yang tadi sudah saya sebutkan. Dan kunci penting yang harus kita pahami dan ciptakan adalah pertama, kita harus kenal dulu nih. Kenal dulu diri saya ini seperti apa sih? Saya paham dulu diri saya yang seutuhnya. Atau biasanya kalau dengan ilmu manajemen sekarang yang mungkin sering disampaikan oleh para expert adalah miliki satu self-awareness, kesadaran pribadi. Yaitu saya tahu siapa diri saya yang sesungguhnya, saya tahu potensi saya tahu apa yang menjadi gap saya untuk saya optimalkan, kemudian juga saya tahu kemana sih saya mau melangkah, atau istilah lainnya adalah saya tahu tujuan yang ingin saya capai. Kemudian juga kita tahu nih secara spesifik di mana saya sekarang ini. Oke, jadi ada 3 hal tadi sebelum kita ngomongin lebih lanjut. Untuk menjadi sukses,
terutama dalam hal kesuksesan pribadi, pertumbuhan pribadi yang optimal adalah pertama, kenali dulu diri saya siapa, punya self awareness, tahu kemana saya mau melangkah, dan saya juga tahu dengan spesifik saya sudah berada di mana. Jadi 3 hal itu yang harus dipahami lebih dahulu. Oke. Nah, kalau kita berbicara itu, pernah nggak teman-teman memandang wajah diri kita di cermin? Saya yakin sebagian bahkan semua orang pernah melakukannya, cuman seringkali mungkin yang dilakukan adalah untuk misalnya dandan, misalnya make up-an, atau misalnya lakukan aktivitas yang berhubungan dengan muka gitu ya. Nah, coba mungkin mulai dari hari ini, coba lihat diri Anda, coba lihat kira-kira apa sih yang saya lihat dari diri saya? Apa image saya atau persepsi saya terhadap diri saya? Dan lakukan itu dan bangun itu supaya kemudian itu akan mendorong diri Anda untuk mencapai satu kehidupan pribadi yang optimal. Yang tadi saya sudah ungkapkan bahwa salah satu cara untuk memiliki satu kesadaran pribadi adalah mengenal siapa diri saya yang sesungguhnya. Saya tahu identitas sejati saya itu seperti apa, sehingga kemudian kita bisa menjadi optimal. Dan membangun kesadaran pribadi dapat dilakukan, yaitu dengan salah satunya adalah mengenal gaya kepribadian kita atau tipe kepribadian kita seperti apa. Nah, kalau kita berbicara tipe kepribadian itu banyak banget, teman-teman bisa googling, banyak sekali. Ada yang ngomongin soal extrovert, introvert, nah ada juga MBTI yang kita bahas saat ini, ada juga di ISC, atau juga teori kepribadian, kalau teman-teman juga familiar ada koleris, melankolis, sanguin, flegmatis, nah itu juga ada. Dan juga ada juga salah satunya adalah Enneagram. Kemudian ada salah satu yang sering juga dipakai di perusahaan disebutnya namanya Harrison Inner View. Mungkin kalau yang udah kerja tahu nih salah satu tipologi kepribadian yang sering digunakan di perusahaan untuk merekrut karyawannya. Jadi banyak banget teori mengenai tipe kepribadian yang bisa kita gunakan untuk mengenal diri kita. Ya, ini sebagai alat bantu. Tapi bukan kemudian kita memappingkan, menggolongkan diri kita seperti itu. Oke? Saya mau garis bawahi di sini. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu dinamis, manusia itu berubah. Sehingga bisa jadi nanti pada saat perjalanan akan ada perubahan ya terkait dengan tipologi sekunder teman-teman terkait dengan tipe kepribadian. Ya, jadi hal ini dipahami dulu. Ini mungkin udah familiar nih, ya. Gambar ini yang tadi disebutin, STJ, NFP, terus tadi ada juga yang bilang, oh saya SFP gitu ya. Nah ini adalah gambarannya. Jadi ada 16 tipe kepribadian, dan itu banyak banget penjelasannya. Menurut saya ini cukup kompleks kalau kita berbicara MBTI dibandingkan kalau misalnya berbicara teori kepribadian di ISC itu jauh lebih mudah. Untuk memahami MBTI, sederhananya bahwa kepribadian seseorang dipengaruhi oleh bagaimana cara otak kita bekerja, gitu ya, garis bawahi. Jadi kepribadian seseorang dipengaruhi bagaimana cara otak kita bekerja dan memproses informasi. Dan hasil dari proses itu munculnya yang namanya pemaknaan. Oke? Munculnya pemaknaan. Pemaknaan kemudian hasilnya adalah perilaku yang bisa kita lihat, yang bisa kita identifikasi dan kemudian kita golongkan, oh dia masuk ke kepribadian seperti apa. Di dalam teori kepribadian MBTI, di sini dibagi menjadi sesungguhnya ada 3 dimensi utama. Ya, mari kita pahami di sini. Ada 3 dimensi utama. Yang pertama adalah introvert, extrovert. Kemudian juga ada feeling dan thinking. Kemudian yang terakhir adalah di sini ya. Ini adalah extrovert, introvert, kemudian ada feeling dan thinking, kemudian ada sensing dan intuitif. Jadi kita dibagi menjadi 3 dimensi. Nanti kita lihat nih, mana sih saya ketika saya berperilaku, ketika saya menganalisa informasi, kemudian ketika saya mengambil keputusan mana yang paling dominan. Ya, nanti kita lihat. Jadi selama proses hari ini webinar, teman-teman sekalian refleksi pribadi. Kira-kira saya lebih dominan yang mana? Sambil dibandingkan dengan hasil tes yang udah teman-teman ikuti. Dimensi yang
pertama, yaitu dimensi introvert extrovert. Ini adalah dimensi yang major sifatnya kalau dalam MBTI. Jadi manusia itu dibagi nih, apakah dia introvert, di mana saya, coba nanti teman-teman refleksikan, saya itu orangnya lebih membutuhkan waktu untuk istilahnya me time, ya. Saya punya waktu untuk saya pribadi, sendirian, terus fokus kepada dunianya saya, dibandingkan keluar. Kalau iya berarti yang dominan adalah introvert. Oke, yang dominan adalah introvert. Dan sebaliknya, ya, yang dominan adalah introvert ini. Dan sebaliknya, kalau kita berbicara, kalau saya butuh misalnya, kalau saya untuk merecharge diri saya perlu bertemu dengan orang-orang, saya perlu berkomunikasi, bersosialisasi dengan orang lain. Saya fokusnya pokoknya saya senang keluar. Maka teman-teman, dominansi dari dimensi yang pertama ini adalah extrovert. Oke, coba dipikirkan. Coba kita golongkan, saya ini masuknya introvert, yaitu saya fokus ke dalam, saya senangnya kalau mau recharge diri, senangnya sendirian, punya waktu untuk sendiri, berpikir sendiri, maka Anda introvert. Tapi kalau misalnya saya perlu merecharge diri saya dengan bertemu orang-orang, maka saya adalah seorang extrovert. Oke, itu yang dimensi pertama. Dimensi yang kedua adalah feeling dan thinking. Saat saya mengambil keputusan, apakah saya melihatnya secara rasional dan logis, berarti dominansi saya adalah thinking. Atau ketika saya ngambil keputusan, saya lihat dulu nih, ini nyaman nggak ya buat saya? Ya, kalau merasa kebutuhan saya adalah bukannya rasional atau logis, tapi nyaman atau tidak buat saya, maka Anda berada di dalam dimensi feeling. Kalau misalnya saya lebih kepada logis dan rasional, maka saya adalah tipe thinking. Ya, jelas ya. Tadi kita bahas extrovert, introvert, kemudian yang kedua adalah feeling dan thinking. Feeling, saya ambil keputusan berdasarkan apa yang saya rasakan. Thinking adalah ketika saya ngambil keputusan harus berdasarkan data-data, harus logis dan rasional. Oke, silahkan ditulis. Saya itu feeling atau thinking. Oke, kalau sudah, kita masuk nih kepada dimensi yang ketiga. Nah, dimensi yang ketiga yaitu sensing dan intuitif. Apa sih yang dimaksud dengan sensing dan intuitif? Ini hubungannya dengan memproses satu informasi. Jadi kalau misalnya ada stimulus seperti yang tadi saya munculkan, ada 3 stimulus tadi, bagaimana saya memproses informasi? Kalau saya dominansinya adalah sensing, maka saya akan fokus kepada evidence atau pengalaman. Saya suka mendapatkan satu pengalaman baru, eksplorasi yang ada di luar, maka dia sensing. Ya. Tapi sebaliknya, kalau saya tipenya adalah intuitif, maka saya akan menginterpretasikan segala sesuatunya, terus saya memberikan satu pemaknaan yang sifatnya pribadi, lebih ke internal. Oke, itu bedanya. Jadi kalau sensing, saya senang explore keluar, kumpulin data-data berdasarkan pengalaman yang saya peroleh dari luar. Kalau intuitif, itu lebih ke dalam. Jadi 3 itu, coba nanti tinggal dilihat. Oke, saya extrovert, introvert, saya ini feeling atau thinking, dan yang ketiga adalah apakah saya sensing atau intuitif. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, tadi kan ada 3 dimensi utama yang saya sudah sampaikan. Lalu, dari dimensi tersebut, nah ini kalau teman-teman pernah lihat ini, mungkin ada beberapa kali tuh muncul juga di YouTube lah, di TikTok, dan sebagainya. Dari yang 3 dimensi tadi, muncul yang namanya kita sebut ada 8 fungsi kognitif. Ya. Nah, fungsi kognitif ini yang kemudian nanti diidentifikasi sebagai tipe kepribadian yang tadi sudah ada tuh gambarnya. Tipe kepribadian STJ, INFP, SFP, dan seterusnya. Jadi gampangnya ini, ada 8 fungsi kognitif, V, V, T, T, Ni, Ne, Si, Se. Jadi 8 itu, gampang ngafalinnya. Gimana cara bacanya? Nah, sebelum itu ada yang namanya dimensi keempat. Ya, tadi ada 3 dimensi. Kalau teman-teman pernah dengar
di MBTI tipe kepribadiannya adalah perceiving dan judging gitu ya. P atau J. Itu adalah dimensi yang keempat. Nah, ini dia. Dimensi yang keempat yaitu perceiving dan judging. Di mana kalau ngomongin perceiving berarti seseorang itu ketika melihat dunianya, dia dengan menggunakan dasarnya adalah outside world, ya, dunia luar, ya. Terus perceiving biasanya atau perceiver biasanya ini dia senang atau terbuka dengan informasi-informasi baru, alternatif baru. Sedangkan kalau judging dia itu mengarah kepada bagaimana saya membuat keputusan berdasarkan analisa secara mendalam, ya, secara internal. Itu bedanya. Jadi kita lihat di sini, kalau judging itu ada penggolongannya, ya, teman-teman lihat di slide. Viva Tite. Jadi itu adalah judging, kemudian perceiving adalah Nine Sise. Jadi itu dia, ya, bedanya di situ. Jadi gampang banget nanti kita kalau mau golongin. Yang terpenting adalah teman-teman bisa dapat gambaran. Saya kekuatannya di mana? Dominansi saya di mana? Apakah saya orang yang introvert feeling misalnya, atau saya extrovert feeling, atau saya introvert thinking, atau saya extrovert thinking. Kurang lebih kayak gitu. Terkait dengan yang pertama, fungsi kognisi yang pertama yaitu V. Ya, kita ngomongin apa sih tagline-nya? Kalau kita ngomongin internal feeling, maka fokusnya adalah valuing, memberi nilai. Memberi nilai. Apa sih yang dimaksud di sini adalah misalnya saya punya dominansinya adalah internal feeling, maka saya akan melihat ke dalam diri saya. Ya, melihat ke dalam diri saya. Ya, di situ saya tuliskan kata kuncinya, melihat ke dalam diri saya dan apa yang menurut saya bernilai ketika saya mengambil sebuah keputusan. Pertanyaan yang biasanya diajukan adalah, apa sih sesungguhnya yang saya peduliin? Apa sih yang saya sukai? Jadi itu biasanya kalau orang introvert feeling, maka pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang muncul. Oke, jadi kalau teman-teman punya pertanyaan yang ini yang sering diajukan, berarti kemungkinan besar teman-teman adalah introvert feeling, ya. Kemudian yang kedua, ya tadi adalah V, yang kedua adalah V, ya V. V ini apa sih? Nah, itu ada kata kuncinya paling gampang. Bahwa kalau V itu tadi kan kalau V ini dia valuing, ya, memberikan makna terhadap diri sendiri, apa yang saya pedulikan, apa yang penting buat saya, apa yang bernilai buat saya. Sedangkan kalau yang V itu kebalikan. Kata kuncinya adalah connecting. Artinya di sini kalau orang punya dominansi ini, ya extrovert feeling, artinya dia itu menilai. Jadi dia perlu mendapatkan persetujuan dari orang lain ketika mau bikin keputusan. Biasanya yang diajukan pertanyaan adalah, kira-kira kalau saya ambil keputusan ini, orang lain nyaman nggak ya? Apa sih sebenarnya yang orang lain pedulikan? Apa sih yang orang lain sukai? Itu kurang lebih kayak gitu. Kenapa? Karena fokus mereka adalah outside, bukan inside. Kalau FI, V, itu adalah inside, ya, di dalam. Oke, dapat gambarannya? Nanti tinggal lihat. Kalau saya tadi dominansinya adalah feeling, saya apakah extrovert feeling atau saya introvert feeling, ya. Kemudian berikutnya, tadi udah ngomongin feeling. Yang kedua ada yang berikutnya, yang fungsi kognitif ketiga dan keempat adalah thinking. Yang pertama adalah introvert thinking, ya. Apa sih introvert thinking? Sama kayak tadi, seperti yang dijelaskan dari FI dan FA. Kalau introvert thinking, maka fokusnya apa? Fokusnya adalah apa yang saya lihat dari diri saya. Ya. Kira-kira menurut saya hal ini make sense nggak ya? Ketika saya misalnya saya mau ambil keputusan, logis nggak ya? Jadi yang dilihat adalah analisa ke dalam, ke internalnya. Nah, pertanyaannya biasa yang diajukan adalah, kira-kira saya secara pribadi paham nggak sih dengan situasi ini? Kira-kira kalau saya ambil keputusan ini bermanfaat nggak buat saya? Benar-benar efektif nggak buat saya? Ya, itu adalah introvert thinking. Jadi dia melakukan proses berpikir logis dan rasional dan lakukannya melalui proses internal. Jadi dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pribadinya. Biasanya mereka
orang yang seperti ini punya dominansinya adalah introvert thinking, biasanya mereka lakukan catatan-catatan. Biasanya seperti itu. Nah, kalau kita berbicara introvert thinking, biasanya yang sering muncul perilakunya adalah mereka senang berpikir secara mandiri dibandingkan bersama dengan tim. Nanti teman-teman akan lihat, oh saya punya teman atau saya sendiri ini lebih senang mikir sendiri atau mikirnya bareng-bareng dengan teman-teman yang lain. Cari solusi gitu ya, apakah sendiri atau bareng-bareng. Kalau sendiri berarti saya adalah TI ya, introvert thinking, sedangkan kalau bareng-bareng ngajak teman-teman yang lain maka sifatnya adalah extrovert thinking. Dan biasanya bedanya adalah kalau introvert thinking itu idenya sangat liar. Ya, idenya sangat liar. Dia membuka imajinasi yang ada di dalam kepalanya. Dan kalau extrovert thinking biasanya lebih terstructure. Ya, tadi bedanya ya. Jadi ada value, ada tagline untuk di introvert thinking adalah reasoning, ya. Jadi harus ada alasan logis yang bisa diterima di dalamnya. Kalau external thinking maka harus terstruktur. Jadi jawabannya udah clear, ya. Gitu ya. Jadi di sini adalah yang dicari dari extrovert thinking adalah saya mencari persetujuan dari orang lain untuk membuat sebuah keputusan. Nah, biasanya kalau yang extrovert thinking ini, mereka punya pertanyaan ini, apakah setiap orang ini paham nggak sih? Kira-kira kalau ini dilakukan, ini efektif nggak sih buat orang lain? Biasanya pertanyaan seperti itu. Dan seseorang yang punya dominansi extrovert thinking adalah mereka punya kekuatan dalam planning, kemudian organizing, mengelola, mapping, ya, atau quantification. Jadi ini biasanya kelihatan oleh orang-orang di as a project manager atau di accounting atau di IT dan sebagainya. Oke, kita lanjut kepada berikutnya. Ya, tadi adalah dimensi yang kedua. Kemudian dimensi yang ketiga yaitu NINE, ya, introvert intuitive atau extrovert intuitive. Introvert intuitive biasanya disebut juga sebagai knowing. Knowing artinya gini, kalau saya punya dominansinya adalah introvert intuitif, artinya proses berpikir saya ini ajak gitu ya, tetap sifatnya konvergen. Apa yang saya alami di belakang itu yang saya pahami, kurang lebih kayak gitu. Terus kemudian kalau seseorang intuitif introvert, biasanya mereka mengembangkan informasi yang berasal dari dalam, ya, berasal dari dalam. Nah, ini bedanya. Kalau extrovert intuitif, ya, mereka melihatnya keluar, jadi berpikirnya divergen, ya, berpikirnya divergen. Bedanya itu, ya. Intuitif introvert berpikirnya konvergen, ya. Kalau extrovert intuitif berpikirnya divergen. Jadi banyak banget ide-ide yang dimunculkan, ya, dibandingkan kalau introvert intuitif, ya, bedanya di situ. Kata kunci dari extrovert intuitif adalah ideating. Jadi mengumpulkan begitu banyak ide, explore ide-ide, solusi. Biasanya mereka terkenal sebagai problem solver. Dimensi yang ketiga adalah C dan S, ya. Kalau C yaitu ya, introvert sensing. Kata kuncinya adalah stabilizing. Jadi, biasanya seseorang dengan kekuatan introvert sensing ini, seorang SI ini dia percaya apa yang dia ketahui. Ya. Dia biasanya ketika memproses satu informasi, sebelum melakukan satu tindakan tertentu, dia mengaca dulu nih, apa sih yang saya alami di masa lalu, apa yang sukses dan apa yang nggak sukses. Ya, itu adalah intuitive sensing. Dan kemudian seorang introvert sensing ini adalah mereka yang juga menaruh hal penting ya terhadap ingatan-ingatan masa lalu, tradisi atau misalnya rutin, tugas-tugas rutin, dan beda dengan yang tadi. Kalau kita berbicara misalnya extrovert sensing, ya, extrovert sensing ini adalah fokusnya adalah experiencing, jadi punya pengalaman, senang dengan tantangan-tantangan baru. Kalau introvert sensing, dia senang fokus kepada hal-hal yang udah pernah dialami.
Jadi kalau disuruh keluar untuk menjalani satu pengalaman-pengalaman baru, itu kayaknya berat banget. Karena apa? Karena menuntut dia keluar dari zona nyamannya, ya. Sedangkan kalau extrovert sensing, mereka malah mencari pengalaman-pengalaman baru, ya. Di sini bagaimana kemudian dari pengalaman-pengalaman tersebut mereka kemudian kumpulkan sebelum mereka membuat satu action atau misalnya mengambil satu keputusan. Ya, jadi itu bedanya. Oke, nanti silakan ditanyakan, oh berarti saya ini sebenarnya yang tadi saya extrovert, introvert itu dulu tentukan. Kemudian saya berarti feeling atau thinking, dan yang terakhir adalah apakah saya sensing atau intuitive. Contohnya misalnya, oh saya ini punya dominansinya adalah introvert feeling dan extrovert intuitive. Kalau saya extrovert intuitif, maka saya adalah perceiving, ya. Saya adalah perceiving. Maka saya punya kepribadian, kalau yang tadi dihubungkan dengan 16 kepribadian adalah saya adalah seorang INFP. Oke, sampai sini semoga jelas ya. Oke. Nah, saya kasih lagi contoh yang kedua. Kalau misalnya nih, saya dominansinya adalah extrovert thinking. Jadi saya senang sesuatu yang terstruktur, saya fokus kepada yang tadi eksternal, bagaimana pendapat orang lain sebelum mengambil sebuah keputusan, maka saya extrovert thinking. Kemudian saya yang satunya lagi dominansinya adalah introvert intuitive. Jadi saya lebih ke dalam, knowing, berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah ada gitu ya. Nah, jadi di sini adalah masuknya ke dalam dimensi yang keempatnya adalah bukan perceiving tapi judgment. Sehingga tipe kepribadian saya adalah ENTJ. Ya, semoga bisa dipahami. Dan yang tadi 4 dimensi yang tadi ini muncul deh tipe-tipe kepribadiannya. Di sini ada penjelasannya. Jadi kalau STJ ini dia ya. Jadi di sini adalah extrovert sensing, kemudian juga extrovert thinking. Contohnya misalnya gitu ya. Dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa akses ini lengkap sekali, bisa diakses di yang tadi 16 personalities atau ada di truity.com juga. Jadi silakan teman-teman kalau pengen belajar bisa lebih jauh di situ.